Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di pembahasan kali ini gue bakal ngebahas di video kali ini, kita bakal sharing atau ngebahas masalah yang namanya driver Gojek sekarang sudah mau dikenakan pajak ya. Jadi penghasilan kita akan dikenakan pajak karena dari perpajakan sendiri menganjurkan dari pihak Gojek juga untuk membantu perpajakan Indonesia. Nah, coba bagi kalian gimana tuh perasaan kalian ketika mendengar mendapatkan notif dari Gojek sendiri bahwa kita bakal dikenakan pajak di penghasilan kita gitu ya. Coba tulis di kolom komentar. Pasti juga ada beberapa orang yang setuju, pasti juga ada beberapa orang yang nggak setuju gitu ya. Tapi sekali lagi kita ini tinggal di negara Indonesia yang ada aturannya, ada hukumnya ya. Mau nggak mau apapun pemerintah yang berikan, ya pasti kita sebagai rakyat ya pasti ikut-ikut aja. Tapi gue pribadi sih sempat kaget juga ya gitu, driver ojol udah mau dikenakan pajak juga gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi lah, kita ikutin aja. Nah, di pembahasan kali ini mungkin ada abang-abang berbagai macam abang-abang ini kebingungan nih, gimana sih sistemnya, gimana sih caranya supaya driver ojol nih bisa nggak kena pajak penghasilan, atau mungkin gimana cara memilih pajak yang murah, atau mungkin pajak yang sesuai penghasilan kita supaya kita tidak terlalu terbebani mungkin kan dengan pajak ini. Mungkin ya dengan nominal yang segitu mungkin ada yang merasa kebesaran, ada juga mungkin yang merasa ya biasa aja lah, anggap aja itu kewajiban kita gitu ya. Jadi pajak ini juga kan tapi kalau ditanya setuju atau tidaknya, kalau gue pribadi, kalau namanya pajak ini kan untuk memajukan negara kita gitu ya. Semoga aja lah Indonesia ini lebih maju lagi dengan kita taat pajak gitu kan. Semoga juga Indonesia ini lebih sejahtera lagi gitu kan. Dan mungkin abang-abang juga udah menerima notif dari Gojek sendiri dari masalah pajak ini, atau memang kalian di kota-kota kalian gimana nih? Apa ada yang belum dapat notif seperti ini, atau mungkin udah dapat semua, atau gimana? Coba tinggalkan di kolom komentar biar kita bisa sharing sama. Nah, seperti biasanya sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya mungkin abang-abang luar sana yang belum subscribe, boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya ketika gua upload video 2 hari sekali kalian tidak ketinggalan info masalah seputar Gojek. Dan bagi abang-abang yang mau gabung di grup driver Gojek Indonesia, boleh abang-abang gabung dengan cara klik link di bawah. Nanti linknya gue sematkan di kolom komentar. Di situ untuk sementara waktu kita buat grup melalui Facebook dulu. Tapi kalau mungkin kalian tidak punya Facebook, mungkin kalian pengen ada yang ditanyakan, boleh langsung follow Instagram gue. Linknya juga ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal bahas pada intinya gimana masalah perpajakan yang baru saja notif ini masuk ke aplikasi GoPartner kita. Jadi mungkin bagi abang-abang yang bingung gimana caranya, apa peraturannya, apa sistemnya seperti apa, prosedurnya gimana caranya supaya kita nggak kena pajak, gimana caranya supaya pajak kita kenanya kecil. Kalian wajib tonton video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan mohon maaf jika ada salah kata penyampaian di video gua, boleh kalian kritik, tinggalkan di kolom komentar. Dan mungkin ada yang salah juga dari penyampaian juga boleh kalian sampaikan di kolom komentar juga dengan kata-kata yang sopan. Nah, langsung saja kita baca gimana notifnya. Yang pertama ini pengumuman pembuatan NPWP ya. Rekan mitra, pemerintah telah menghimbau agar Gojek dapat mendukung kewajiban perpajakan mitra. Nah, seperti yang gue bilang di awal video ya, pemerintah telah menghimbau agar Gojek dapat mendukung kewajiban perpajakan mitra. Oleh karena itu, yang pertama, Gojek akan mengirimkan data mitra ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini jadi bagi abang-abang yang udah punya NPWP gitu ya, jadi Gojek sendiri sudah nanti otomatis mengirimkan data kita gitu ke Direktorat Pajak. Mungkin ada yang sebagian juga belum tahu driver itu apa sih namanya NPWP, gimana sih bentuknya. Nah, ini seperti ini. Jadi gue tutupin nomornya, ada nomor NIK dan nomor NPWP-nya. Jadi kartunya seperti itu. Jadi mungkin bagi abang-abang yang udah punya NPWP, jadi nanti otomatis dari pihak Gojek itu mengirim data kita ke Direktorat Pajak. Mungkin ini datanya salah satu penghasilan kita juga selama 1 bulan gitu ya. Seperti itu. Nah, yang kedua, bagi mitra yang belum mempunyai NPWP, Anda dapat memilih tarif pajak penghasilan Anda dengan mengisi formulir di bawah hingga 6 Mei 2021.
Nah, bagi kalian abang-abang yang belum punya NPWP kartunya, ini kesempatan juga nih. Mungkin kita nggak perlu ribet-ribet ngurus berkas sana sini atau ke kantornya langsung. Gojek memfasilitasi pembuatan NPWP gitu kan, tanpa kita harus repot-repot lagi. Jadi yang dilakukan kalau bagi abang-abang belum punya NPWP, abang-abang boleh langsung kerjakan isi formulirnya dengan catatan ini di bawah tanggal 6 Mei ya. Jadi kalau abang-abang sudah tanggal 6 Mei tapi belum ngisi, jadi penghasilan Anda mengisi formulir di bawah ini. Jadi kalau abang-abang belum mempunyai NPWP, abang-abang dianjurkan untuk ngisi formulir ini. Dan yang ketiga, sebagai pelaku UMKM berhak memilih antara dua tarif pajak. Berikut pilihan yang diilustrasikan. Nah, jadi mitra sebagai pelaku UMKM kita ini berhak memilih antara dua tarif pajak nih. Nah, ini yang terpenting bagi gue ya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Kita baca dulu ilustrasinya seperti apa. Pertama, pilihan yang nomor 1 adalah pilihan UMKM tarif pajak final PP 23 2018. Nah, pilihan nomor 2 UMKM dengan PTKP dalam kurung penghasilan tidak kena pajak PP 23 2018 mengikuti tarif pajak pasal 17 UU PPH. Nah, apa yang harus kita pilih, nomor 1 atau nomor 2? Nah, kita lihat ilustrasinya berikut lagi ya. Pertama, penghasilan total per bulan. Nah, kalian itu hitung-hitung dulu penghasilan kalian itu selama sebulan rata-ratanya berapa. Nah, di sini menurut ilustrasinya penghasilan per bulan Rp4.500.000. Kita contohkan aja, kita penghasilannya Rp4.500.000 ya. Dan biaya operasional yang diberikan per bulan sesuai standar perpajakan itu adalah Rp750.000. Nah, jadi dengan penghasilan Rp4.500.000 itu standar biaya operasional yang diberikan itu Rp750.000. Hitung-hitungannya kayak dipukul rata lah, semuanya itu pengeluarannya segitu gitu operasionalnya, walaupun kita lebih mungkin kan ya, tapi dari perpajakan sendiri hitung-hitungannya seperti ini. Nah, kalau kita pilih nomor 1, seandainya penghasilan kita ini sebulannya Rp4.500.000, nah cara hitung-hitungannya perpajakannya adalah 0,5% dikalikan Rp4.500.000 sesuai penghasilan kita tadi yang Rp4.500.000 kalau seandainya segitu ya. Nah, jadi totalnya adalah Rp22.500. Jadi kita wajib pajaknya per bulan itu adalah Rp22.500. Ini kalau kita pilih yang nomor 1 ya. Kalau kita pilih nomor 1 dan penghasilan kita Rp4.500.000. Tapi kalau kita pilih yang nomor 2 tadi, yang UMKM dengan PTKP penghasilan tanpa kena pajak, yang kita pilih nomor 2 tadi, dengan penghasilan kita per bulan Rp4.500.000, kita tidak dikenakan pajak sama sekali atau nol gitu ya. Karena kenapa? Karena penghasilannya di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi di bawah jadi Rp4.500.000 itu masih di bawah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak gitu ya. Nah, selanjutnya jikalau penghasilan kita total per bulannya adalah Rp7 juta gitu kan. Mungkin ini khusus yang gacor-gacor banget nih. Nah, jadi ini kalau seandainya penghasilan kita Rp7 juta, biaya operasional per bulannya itu dihitung rata-ratanya Rp1.250.000. Nah, jadi total hitungnya seperti apa? Kalau kita pilih nomor 1 tadi tentang tarif pajak final PP tadi, ya nomor 1, cara perhitungan pajaknya adalah 0,5% dikali dengan penghasilan kita tadi 7 juta. Sama seperti cara yang di atas ya. Sama seperti cara yang di atas. Jadi dikalikan 0,5% dikalikan penghasilan kita tadi 7 juta rupiah. Sama dengan Rp35.000 pajak kita per bulannya. Jikalah kita memilih pembayaran pajak yang nomor 1 tadi dan penghasilan kita itu 7 juta. Jadi kita pajaknya Rp35.000 per bulannya. Nah, gimana kalau kita memilih ya pemilihan pembayaran pajak yang kedua gitu kan? Nah, ini cara penghitungannya beda lagi. Nah, di sini yang menarik nih. Jadi penghasilan kita tadi 7 juta rupiah ya, dikurang dengan Rp1.250.000. Apa ini Rp1.250.000? Adalah biaya operasional per bulannya dengan penghasilan 7 juta tadi. Nah, setelah itu sama dengan Rp5.750.000. Nah, ketemu nih. Jadi, dengan penghasilan kita 7 juta rupiah, dikurang dengan biaya operasional per bulannya, itu menjadi Rp5.750.000. Gimana cara ngitungnya? Nah, 5% dikali Rp5.750.000 dikurang dengan Rp4.500.000. Nah, Rp4.500.000 ini kayaknya standar dari penghasilan tidak kena pajak tadi ya.
Jadi totalnya adalah Rp62.500.000. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa lebih mahal ya yang pilihan nomor 2, sedangkan ketika kita milih nomor 2 dengan penghasilan yang 4,5 juta tadi, kita nggak bayar pajak atau kita tidak dikenakan pajak gitu. Tapi kok ini malah makin besar penghasilannya, makin besar pajaknya juga. Beda seperti yang nomor 1. Ketika kita pilih nomor 1 tadi ya, kita cuma dikenakan Rp35.000 dengan penghasilan kita yang 7 juta per bulannya. Nah, di sini terpentingnya. Jadi kalian sebelum memilih pilihan nomor 1, pembayaran pajak pilihan nomor 1 atau pilihan nomor 2 tadi, kalian benar-benar harus menghitung rata-rata penghasilan per bulan kalian gitu ya. Jadi jangan sampai salah, atau ya salah nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalau bisa jangan salah supaya pajak yang kalian bayar tuh sesuai dengan penghasilan kalian, seperti itu. Jadi nggak terlalu terbebani atau gimana lah gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya nih, saran dari gua, mungkin masukan dari gua, jadi kalau seandainya penghasilan kalian itu rata-rata 4.500.000 gitu kan, nah mungkin kalian bisa pilih yang opsi yang kedua nih. Jadi supaya kalian mungkin ringan, jadi nggak terkena pajak gitu kan, karena penghasilannya masuk dalam tidak kena pajak atau PTKP tadi. Nah, kalau seandainya mungkin kalian berpenghasilan yang 7 jutaan tadi, kalian bisa ikut yang nomor 1. Karena kenapa? Karena sedikit kecil tarifnya. Tarif pajak kita tadi kan, karena hanya dikalikan 0,5%. Tapi ketika kalian pilih nomor 1 dengan penghasilan 7 juta, pajak kalian kecil. Tapi seandainya kalau kalian tidak berpenghasilan sampai 7 juta, umpamanya turun penghasilan kalian ya. Karena kan kita di Gojek ini kan kita bukan gaji tetap ya, melainkan kita ini seperti jualan jasa ya, namanya juga UMKM tadi kan mungkin ya. Jadi kayak jualan juga gitu kan. Jadi penghasilan kita nggak tahu nih, kita nggak tahu penghasilan kita bulan ini berapa, besok berapa, bulan depannya lagi berapa gitu kan. Karena kita sama kayak dagang jasa juga gitu. Nah, ketika kita milih nomor 1, tiba-tiba penghasilan kita menurun gitu. Nah, jadi yang tadinya 7 juta jadi 4.500.000. Ketika kita milih nomor 1 tadi, kita bakal kena pajak Rp22.500. Nah, seperti itu. Kalau kita milih nomor 2 tadi, kita berpenghasilan Rp4.500.000, kita nggak bakal kena pajak karena masih di bawah standar penghasilan tidak kena pajak tadi. Tapi tiba-tiba seumpamanya di bulan besoknya kita meroket penghasilan kita gitu kan, gacor lah gitu kan, berhasil terapi akunnya gitu ya. Jadi kita jangan heran dan jangan bingung kalau pajak kita mungkin lebih besar daripada driver yang milih mungkin nomor 1 tadi. Nah, karena perkalian atau penghitungannya juga berbeda kan. Jadi seperti itu. Jadi jangan heran kok pajak gue tiba-tiba kemarin nggak kena pajak, sekarang kok pajaknya pas dihitung-hitung jadi 62.500 gitu kan. Jadi jangan heran lagi karena adanya perbedaan perhitungannya gitu. Jadi kalian harus pahami penghasilan kalian per bulan itu berapa, dan kalian pilih yang mana nih, dua tarif pajak ini. Jadi milih yang nomor 1 atau yang nomor 2 gitu kan. Jadi semoga aja paham ya penjelasan gua. Nah, terus kita baca lagi nih. Jika hingga 6 Mei 2021 Anda tidak memberikan pilihan, maka berdasarkan peraturan status perpajakan Anda adalah yaitu pilihan nomor 1, tarif pajak PP 23 2018. Nah, kalau kalian tidak ngisi pilihan ini ya, otomatis nanti di atas tanggal 6 Mei nanti otomatis data kalian tuh akan milih otomatis gitu ya, pilihan nomor 1 tadi. Jadi kalau penghasilannya 4.500.000, kalian per bulannya dikenakan pajak Rp22.500, itu otomatis. Kalau kalian lebih besar lagi 7 juta ya pajaknya kenanya Rp35.000. Nah, di sini ada catatan nih. Yang pertama, mitra yang telah memilih pilihan 2 tidak dapat mengganti pilihan 1. Nah, ini. Jadi kalian harus benar-benar ketika milih nomor 2 ya udah nggak bisa ganti lagi. Kalau milih nomor 1 gitu juga mungkin ya. Jadi kalau seandainya bisa memilih enak ya, ketika penghasilannya minim kita pilih yang nomor 2 gitu ya. Kita hasilnya besar kita pilih nomor 1 gitu kan kalau bisa memilih. Tapi ini cuma sekali pilih doang. Nah, yang nomor 2, Gojek tidak melakukan pemotongan pajak penghasilan kepada mitra. Mitra dapat membayar dan melapor kewajiban perpajakan secara mandiri ke pemerintah sesuai dengan UU Pajak Penghasilan. Nah, bagi abang-abang di luar sana, jadi jangan khawatir saldo kita kayak takut kepotong secara otomatis, seperti mungkin
pemotongan pembelian atribut atau pembayaran BPJS kalau kita mendaftar BPJS-nya melalui Gojek gitu kan. Jadi pembayarannya kan biasanya kita dipotong otomatis di saldo driver kita tuh. Nah, tapi untuk perpajakan ini pihak Gojek tidak melakukan pemotongan secara langsung. Jadi kita disuruh membayar mandiri gitu. Jadi kita datanglah kantor pajaknya ngurus gimana pembayarannya mungkin. Nah, mungkin kita nggak perlu ribet lagi karena data kita udah dikirim dengan Gojek tadi mungkin, jadi penghasilan kita tadi, jadi kita nggak perlu ribet lagi gitu. Nah, di situ kita suruh bayar mandiri, jadi nggak perlu takut kena potongan otomatis per bulannya bayar pajak gimana-gimana. Yang penting kalian harus tahu penghasilan kalian tuh per bulannya berapa biar enak gitu kan, bisa nerka pajak kalian tuh berapa gitu. Dan yang ketiga, kami akan mengirimkan pesan aplikasi selanjutnya untuk menginformasikan status pembuatan NPWP atau hasil verifikasi NPWP Anda. Nah, bagi abang-abang tadi yang belum punya NPWP terus daftar melalui Gojek ini, nanti akan ada pesan selanjutnya melalui aplikasi untuk menginformasikan status pembuatan NPWP kita. Gimana nih status pembuatannya? Udah jadi belum gitu lah ya. Nah, yang nomor 4 adalah bagi yang sudah memiliki NPWP tidak perlu mengisi formulir di bawah. Nah, bagi abang-abang di luar sana yang udah punya NPWP nggak perlu ngisi ini lagi. Karena kan pasti kalian juga ketika buat NPWP kan udah ada pilihannya dari awal dulu kan. Jadi penghasilan kalian berapa, mungkin ada yang dibuatin salah satu perusahaan mungkin waktu kerja di mana atau buat mandiri. Jadi pasti kalian udah milih penghasilan ini berapa. Jadi kita nggak perlu isi data lagi, nggak perlu milih isi formulir lagi gitu kalau yang udah punya NPWP. Nah, yang isi data ini, yang milih penghasilannya ini melalui aplikasi Gojek ini yang belum punya NPWP seperti itu. Jadi gimana, sudah jelas atau belum? Jadi mungkin kalau seandainya ada kesalahan dalam penyampaian gua ini, boleh kalian tulis di kolom komentar. Karena gua hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Gua semaksimal mungkin menjelaskan sebisa gua gitu ya. Dan jika mungkin ada yang dipertanyakan lagi, boleh kalian tulis di kolom komentar atau melalui grupnya atau melalui grup Facebook yang gua buat gitu kan. Kalian bisa klik link di atas, jadi nanti kalian bisa bergabung langsung di grup itu, bisa kalian share di situ, nanya di situ gitu kan, atau bisa langsung DM Instagram gua. Nah, kalau pendapat gue pribadi masalah perpajakan ini, karena ada juga driver, wah besar amat, udah anyep gitu ya, suruh berpajak lagi, udah begini, udah berpajak lagi ya. Kalau kita anyep ya kita nggak kena pajak, karena ada standar penghasilannya yang terkena pajak tadi, tergantung kalian pilih nomor yang berapa sistem pembayaran pajaknya gitu kan. Jadi kita tuh masih bisa memilih gitu loh. Kita masih bisa memperhitungkan lagi. Yang kedua, mungkin kalau seandainya penghasilan kita besar, ya nggak ada salahnya lah kita bayar pajak, karena memang pajak itu wajib bagi rakyat Indonesia gitu kan. Kita juga tinggal, dan uang pajak ini juga kan untuk membangun negara kita lebih maju lagi gitu ya. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih maju lagi, bisa lebih sejahtera lagi negaranya maupun rakyatnya. Nah, mungkin sekian aja video gue pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi bukan bermaksud menggurui, kita hanya sebatas sharing sama-sama apa yang gue tahu. Gue sharing apa yang kalian tahu. Kalian juga bisa sharing melalui kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.